seorang wanita yang tinggal di hutan sendirian. Mbak Reni pernah nggak mengalami kejadian mistis? Kalau yang namanya hidup di hutan lah, hutan itu tempatnya lembut, ya sudah pasti kita hidup berdampingan sama mereka-mereka. Apalagi kayak di belakang gubuk saya itu ya pohon yang usianya udah ratusan tahun. Kalau yang di sini itu banaspati. Banaspati. Mereka itu ya sedulur. Mereka juga baik kok Mas, kalau kitanya itu baik. Jadi makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu ibaratnya seperti saudara gitu ya? Iya, ya saya sih nganggapnya ya sedulur tuwek. Ada itu agak di atas sana. Genderuwo itu ya? Setiap jam 5 sore tempat saya ini dijagain mereka, dikelilingi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba bertamu ya, mereview sebuah keunikan orang yang tinggal di tengah hutan. Coba saya zoom. Nah, tuh di sana tuh ada rumahnya ya. Di rumahnya harus menyeberangi sungai seperti ini dan kemudian ada orangnya. Ini harus basah-basahan nih kayaknya ini teman-teman. Akses jalan menuju ke gubuk atau rumah di dalam hutan ini sangat licin dan harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar nyelempit. Nah, seperti ini. Sungainya, kita harus mencari akses yang supaya kaki atau sepatu tidak terendam air. Oh, mungkin ini ya. Ini aksesnya ya. Nah, di sana tuh ada air terjun, teman-teman ya. Tuh. Coba saya zoom. Bagus sekali tuh air terjunnya tuh. Ini jalannya teman-teman. Jalannya sangat unik. Keren jalannya coy. Coba yang sebelah kiri. Mudah-mudahan benar. Kita dipertemukan dengan jamban ya. Berarti salah jalan ini. Berusuk. Nah, ini tempat mandinya. Dan di sini ada gua, teman-teman. Juga ada batu. Unik. Sini juga ada sumber mata air. Coba kita telusuri terus keunikan orang yang tinggal di tengah hutan ini. Tuh, tadi lewat sana. Ini kalau musim rendeng atau musim penghujan nggak bisa ini. Debit airnya pasti sangat tinggi. Ini kayaknya sambil bercocok tanam ini yang menempati gubuk atau rumah di tengah hutan ini ya. Ini ada linggis. Ada juga bendera merdeka.
sambil bercocok tanam atau berkebun. Nah, suasana pagi hari ini memang sangat hening sekali, teman-teman. Di hutan ini, di lereng Gunung Penanggungan. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu penghuni dari gubuk ini. Sangat unik ya. Ada orang yang tinggal di tengah hutan sambil bercocok tanam. Tadi nggak sengaja kita melintas melihat ada gubuk di kiri jalan, dan akhirnya kita mencoba untuk review dan sukses petualangan kita hari ini ya. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Akhirnya bertemu penghuni. Loh, ini Mbak Reni ya. Masih ingat Mbak Reni ya? Oke. Petung Sewu. Nah, berarti ini kita jodoh ini. Yang tadi kita sempat nyari sana Mbak, ke gua. Ternyata ketemunya di sini. Tak kira ini gubuknya orang lain. Berarti kita jodoh. Mbak Reni maaf ya. Ya. Oke, ngapunten saya pasang mic dulu Mbak Reni. Gimana kabarnya, Mas Petung? Lama Alhamdulillah. nggak ketemu Oke. ini. Sudah kurang lebih 1 tahun ya Mbak Reni ya. Kita Oke. nggak sowan, dan tanpa sengaja ini tadi ketemunya di sini ya. Mbak Reni sendiri gimana kabarnya? Ya, baik. Sekarang kan saya tinggal di sini, sudah ada tempat untuk ngiyup. Sambil bercocok tanam ya Mbak Reni ya. Ya, wes apalah yang bisa dilakukan. Nandur-nandur apa situ yang bisa dikonsumsi. Wong saya sendiri kan memang senang bikin jamu, jadi ya nandur pon-pon sambil nanam-nanam itulah. Tanaman herbal gitu ya Mbak Nggih. Mbak Reni ya. Dan kebetulan juga ada pemirsa yang kemarin tuh request Mbok ya disambangi Mbak Reni, saya kangen gitu ya. Ini tadi tujuan kita ke Gua Putih, tapi jenengan nggak ada. Terus pas pulangnya kok ada gubuk di tengah hutan. Ya ini saya penasaran naik ke sini, ternyata jenengan yang di sini. Iya. Oke, pemirsa jadi. Oke. Ngopi dulu. Teman-teman, jadi Mbak Reni ini beliau itu tinggal di gubuk ini sendirian ya Mbak Reni ya. Nggih. Di tengah hutan ini. Beliau ini seorang pemberani ya. Bisa dibilang pemberani karena seorang wanita tinggal di tengah hutan ini, hidup sendirilah hitungannya. Tapi sangat tatak. Nggak pernah punya rasa takut. Karena Mbak Reni ini bisa dibilang bukan orang sembarangan. Beliau ini memiliki ya kelebihan lah. Kalau boleh saya sebutkan, Mbak Reni ini juga bisa ya mengobati berbagai macam penyakit gitu Mbak Reni. Ya sebetulnya bukan karena bisa, cuman kan kadang orang itu kalau memang dilala datang ke sini berkeluh kesah, mungkin memang lagi waktunya dia dapat tombol gitu ya. Biasanya ada saja yang bisa saya buatkan di sini. Karena kalau ngomongkan orang punya masalah, orang sakit itu macam-macam obatnya. Ada pakai jamu, ada pakai hal-hal yang lain kayak gitu. Intinya ya gini loh Mas, di sini tuh kalau bisa orang datang ke sini tuh pulang-pulang dapat sehat. Wong saya ini ya nandur-nandur paling ya bikin jamu apa gitu. Cuman kalau misalnya memang orang itu sudah waktunya untuk sembuh, harapan saya ya pulang dari sini itu ya nemu sehat gitu. Orang yang datang ke sini kebanyakan ya yang jenengan tangan itu punya keluhan sakit apa Mbak Reni? Kalau sakit sih macam-macam ya, yang sakit medis ada, sakit non medis juga ada. Kalau non medis itu memang kan kita bicaranya agak sulit. Tapi biasanya kan ngobrol dulu, apa kita buat rileks dulu, cerita ini itu segala macam. Baru nanti akan kelihatan, oh orang ini ternyata perlu diperlakukan begini.
untuk menyelesaikan masalahnya, biasanya gitu. Jadi ya memang ada harus dibikinkan jamu. Kadang juga ada perlakuan-perlakuan khusus, gitu Mas. Iya, Mbak Reni, kalau boleh saya tanya ini, Mbak Reni memiliki kemampuan pengobatan alternatif tradisional ini dari mana, Mbak Reni? Kalau hal jamu itu ya kebetulan ya mbah saya dulu juga dunianya ya dunia-dunia seperti ini. Kalau nggak salah sih mbah dulu itu punya kitab untuk ramuan-ramuan jamu. Mungkin ya yang diturunkan siapa ya, zaman dulu itu ada namanya tabib itu Nyai Paricara atau siapa di masa kapan itu saya memang nggak terlalu tahu. Apakah Nyai Paricara yang jenengan maksudkan itu mesin? Ya bisa jadi itu ya, karena kan kalau zaman dulu itu namanya tabib itu yang orang kenal itu ya kalau nggak Nyai Paricara atau mesin ya. Itu mungkin ya, soalnya kalau di kitab itu kan nggak ada tulisannya ini miliknya siapa. Bisa jadi ya dari beliau-beliau gitu. Berarti nenek jenengan mewarisi kitabnya mesin gitu ya? Ya. Kalau boleh tahu bisa nggak melihat Mbak Reni melihat kitabnya gitu? Waduh, kalau hal-hal seperti itu ya minta maaf ya Mas ya, karena kan itu privasi ya. Privasi. Oke, jadi nggak semua orang bisa melihat itu. Nggak apa-apa. Apunten nggih. Nggak apa-apa. Untuk cara pengobatan Mbak Reni, yang jenengan lakukan itu dengan menggunakan hanya cukup dengan menggunakan rempah-rempah atau ada terapi-terapi yang lainnya gitu? Kalau model pengobatan itu sebetulnya kan ada macam-macam. Ya memang seperti yang sampean sebutkan tadi. Jadi memang ada pakai jamu, ada pakai perlakuan-perlakuan khusus, kadang ada yang harus saya bawa ke air sana, di bawah sana. Itu kan modelnya itu apa ya, terapi gitu ya. Terapi rendam gitu ya? Iya, yang rendam pakai jamu itu juga bisa. Jadi ada macam-macam untuk mencari sehat itu. Kebetulan sih kalau saya kan mau ngobati orang ya dilihat dulu. Oh orang ini harus dikasih jamu aja cukup. Oh orang ini harus ditambahi dengan berendam atau apa gitu. Karena namanya penyakit itu ya nggak cuma medis. Kadang-kadang ada yang non medis. Jadi ya harus dipahami itu. Jadi tidak semua penyakit karena medis, tapi penyakit yang karena ada unsur dari lelembut atau gaib itu bisa aja. Kalau ngomong kan bisa itu bukan kapasitas saya. Semua itu kan intinya usaha ya, usaha. Jadi mungkin saya bisa mengarahkan, oh ayo dilakukan pengobatan dengan cara ini karena saya punyanya ini. Karena saya pengetahuannya hal-hal yang begini lah, masalah berhasil atau enggaknya semua tergantung sama yang sakit. Kalau memang meyakini biasanya itu ya dapat kesembuhan tuh. Ya. Dan tentunya lantaran Mbak Reni atas izin Allah juga semua penyakit yang diderita itu bisa terangkat gitu nggih Mbak Reni nggih. Ya saya cuman apa sih? Ya itu sajalah. Kalau memang jodoh, memang jodohnya ketemu saya, ya barangkali orang kalau ngomong ya lantaran. Padahal ya bisa jadi ya lantaran jamunya atau lantaran apa yang ada di sekitar sini. Mungkin melalui saya yang ngasih tahu, oh sampean ke sana, sampean pakai ini gitu. Dan karena yakin juga tentunya. Harus yakin. Kalau yakin, orang mencari pengobatan itu harus yakin. Jangan coba-coba. Karena kalau coba-coba hasilnya juga coba-coba nanti. Iya. Tuh. Harus yakin. Oke Mbak Reni, ini sebenarnya ingin saya tanyakan, cuman agak-agak sungkan atau gimana gitu ya.
seorang wanita yang tinggal di hutan sendirian. Saya sendiri sebagai seorang lelaki, nyun sewu, nggak bakalan berani dan tidak akan pernah mau lah hidup di hutan seperti ini ya Mbak Reni ya. Kalau malam tentunya pasti kan merinding juga. Siang aja seperti ini ya. Mbak Reni pernah nggak mengalami kejadian mistis atau bertemu siapa makhluk halus atau dijumpai gitu Mbak Reni selama hidup di hutan ini Mbak Reni? Kalau yang namanya hidup di hutan lah, hutan itu tempatnya lembut, ya sudah pasti kita hidup berdampingan sama mereka-mereka. Apalagi kayak di belakang gubuk saya itu ya pohon yang usianya udah ratusan tahun. Oh itu ya? Sudah pasti ya mereka ya tinggalnya di tempat-tempat seperti itu. Di bawah situ itu juga sungai. Dan ini juga tempat-tempat mereka yang hidup di masa lalu. Kalau yang namanya lelembut itu pasti ada Mas. Kalau orang sini kebanyakan ngomong itu apa ya bahasanya? Banaspati. Banaspati. Tuh, ya. Ya, cuman kan saya di sini nggak cari musuh, nggak cari masalah. Wong mereka itu ya sedulurnya kita sendiri. Jadi ya selama kita nggak buat masalah ya nggak ada masalah. Mau takut sama siapa? Yang penting kan kita itu tahu adabnya, tahu sopan santunnya. Jadi ya jangan berpikir bahwa oh hidup di hutan itu terus ini gimana dengan mereka, ya enggak. Mereka juga baik kok Mas kalau kitanya itu baik. Kadang ya kalau saya perlu tanya-tanya, iki lho nek sedulur duwe masalah penyakit ngene, nek pas saya nggak tahu, ya saya tanyai. Kira-kira iki ditambani apa sih lur kok sedulur iki kok rada angel ki gitu. Jadi makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu ibaratnya seperti saudara gitu ya? Iya, ya saya sih nganggapnya ya sedulur tuwek. Karena mereka hidupnya kan ya di masa-masa lalu. Dan mereka lebih duluan tinggal di tempat ini. Lebih duluan. Selain Banaspati itu sosok apa lagi Mbak Reni yang sering jenengan jumpai atau jenengan anggap saudara atau sedulur? Iya, yang sosok perempuan juga ada. Kalau genderuwo? Ada tapi tidak yang di belakang, ada itu agak di atas sana. Genderuwo itu ya? Tahu ya. Juga sering datang ke sini? Justru sebetulnya setiap jam 5 sore tempat saya ini dijagain mereka. Dikelilingi ini. Nanti keliling di gubuk sini, nanti kalau sudah sekitar setengah jam gitu. Keliling ke lahan-lahan ini yang saya garap, saya kerjain, saya tanam ini. Dikelilingi. Nanti juga mengarah ke sana. Itu setiap hari seperti itu. Tanpa saya minta, karena kita ini wis nganggepnya sedulur, ya mereka punya semacam apa ya? Seperti tanggung jawab. Iki nek sedulur wedok manggon ning kene, iso ku ngrewangi ya nggur ngene iki. Setidaknya ya mungkin seperti itu ya. Perewangan gitu ya Mbak Reni ya? Ya, gitu ya. Saya tidak menjadikan perewangan karena saya menjadikan sedulur ya. Tapi gitu. mereka sendiri yang dengan sendirinya mereka bergerak tanpa diminta, tanpa dikomando. Tanpa diminta. Kalau jenengan kepengen tahu ya nanti ditunggoni di sini sampai malam. Nah gitu. Ini yang bikin tahu. Siapa tahu loh mau ujuk-ujuk nek dulur meneh iki kan. Mau yang cantik, mau yang agak cantik, mau yang nggak cantik ya. Sampean milih yang mana? Bangsa jin tuh kalau cantik ya cantik, kalau yang jelek ya jelek gitu ya. Ya, Mbak Reni, kalau malam ini kan namanya hutan kan sangat gelap. Ini kalau malam pakai penerangannya pakai apa ini Mbak Reni? Ya kalau dulu itu ya seadanya Mas, adanya oblek ya oblek. Kalau senternya lagi ada baterainya ya pakai senter itu. Kapan hari itu ada orang kesini dibawain apa itu yang pakai matahari, tenaga matahari. Tenaga surya. Iya, itu juga. Jadi ya gak usah takut gelap di sini, tetap ada penerangan. Tuh. Kalau masak juga di belakang situ ya? Masak ya itu ada pakai kayu bakar di belakang situ. Kalau untuk berasnya Mbak Reni?
Kalau makan itu kan saya nggak harus sama nasi. Jadi ya saya nanam, misalnya saya nanam bote ya saya makan bote, ada pisang ya saya makan pisang. Nanti kalau hasilnya agak banyak ya baru dibawa turun, ya entah dijual, entah ditukar, nanti ya dapat beras, dapat ikan, dapat telur, kayak gitu-gitu ya. Apa yang dihasilkan di sini ya saya bawa ke Ya, bawah. hasil panen Mbak Reni ini dibawa ke pasar ditukar sama sembako gitu ya? Iya, itu apa yang diperlukan ya itu yang saya ndak punya ya saya tukar sama itu. Masuk cabai apapun yang jenengan tanam ya di sini. Nggih. Mbak Reni kenapa kok memilih tinggal, padahal di kota kan banyak keramaian dan lebih banyak fasilitas yang mudah terjangkau gitu. Kenapa memilih tinggal di dalam hutan ini sendiri Mbak Reni? Kalau hidup di sini tuh urusannya sama batin, Mas. Jadi di sini tuh tenang, damai. Jadi ya apa ngetutno batin. Jadi saya merasa lebih nyaman, lebih enak tinggal di sini. Lagi pula ya saya kan bikin jamu. Jadi ya perlu tempat-tempat seperti ini untuk mencari ketenangan. Karena orang sakit itu kebanyakan kan dari pikiran, dari keramaian-keramaian, akhirnya ya timbul penyakit. Lah sedangkan di sini ya apa ya ayem di sini, gitu. Ya intinya Mbak Reni ini lebih memilih tinggal di tengah hutan. Ketika meditasi itu lebih dapet gitu ya, lebih tenang. Dan di samping itu beliau ini juga mengamalkan ilmunya, sengaja memilih tempat sunyi untuk menerapi orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Mbak Reni gitu ya. Nggih. Nah kalau misalnya nih Mbak Reni ada nih yang penasaran ingin sowan ke sini, untuk alamat sini ikut wilayah mana Mbak Reni? Kalau di sini tuh kan wilayahnya ikut Kabupaten Mojokerto, kecamatannya Trawas. Kalau ancer-ancernya ya itu ya Gua Putih. Arah ke Gua Putih ya? Iya, arah ke Gua Putih. Karena kan jalannya ya cuma satu itu aja, Mas. Iya. Nanti ya tanya di warung sana ya? Ya, boleh nanya di warung sana nyari Mbak Reni. Sebelum masuk ke Gua Putih, Trawas ini ada warung. Nanti setelah lepas dari warung, tengah-tengah Gua Putih itu kiri jalan kelihatan gubungnya dari pinggir jalan. Iya. Tempat kediaman Mbak Reni. Gitu ya Mbak Reni ya? Iya, Mbak Reni, gampang nyarinya. Semoga ilmu yang jenengan amalkan manfaat, dan terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami ngobrol ngalor ngidul seperti ini tadi. Ya, dan mudah-mudahan tayangan kali ini ada manfaatnya untuk semua penonton yang melihat. Dan Mbak Reni semoga panjenengan juga diberi panjang umur, sehat selalu nggih. Nggih, pangestu. Kurang lebihnya apabila ada kelancangan kami mohon maaf. Sami-sami. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.